Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Uqudul Lujain fi bayan huququz zawjain, tentang masalah fikih rumah tangga yang sebetulnya bukan waktunya sekarang cuman karena waktu kemarin kita libur, ibarat kata godok lah ini ya, godok. Dan kita masih di faslul awal fi bayani huquqiz zaujah al-wajibah ala zauj. Kita masih di pembahasan di pasal pertama tentang penjelasan huquqiz zaujah, hak-haknya istri yang al-wajibah, wajib, ala zauj, bagi suami. Ya, jadi kita membahas tentang masalah haknya istri yang wajib dilakukan oleh suami. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah wajib seorang suami tersebut untuk memerintahkan, mengajak anak-anaknya dan istrinya untuk melaksanakan ibadah, kewajiban. Kemudian qala Allah Ta'ala dan ini hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Dikatakan hukumnya malah fardhu ain untuk memerintahkan istri dan anak kita melakukan kewajiban. Jadi fardhu ain malahan. Nah, kemudian dikatakan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman, penegasan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian. Siapa keluarga kalian? Istri dan anak. Dan juga siapapun yang kita bertanggung jawab kepadanya. Misal kita punya adik kita tinggal dengan kita satu rumah. Nah, ini juga kita bertanggung jawab. Jadi siapapun yang kita bertanggung jawab untuk masalah nafkahnya dan sebagainya, selama itu ada di lingkungan kita atau di rumah kita, maka kita bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban mereka dan kita bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kemudian qala Ibnu Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu dari Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan, beliau ahli tafsir. Ya, Ibnu Abbas ini terkenal ahli tafsir. Ai makna dalika faqihuhum wa addabuhum. Nah, makna dari ku, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, dengan apa menjaganya? Faqihuhum, ai ajari mereka syariat agama Islam. Di samping ajari juga perintahkan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Kemudian wa addabuhum dan pelajari juga mereka akhlak, adab, akhlak yang baik. Jadi bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara orang tua itu menyuruh anak untuk beradab kepada mereka. Bukan orang tua itu ingin dihormati, tapi orang tua ingin anaknya punya adab dan akhlak. Sama dengan seorang guru, ketika ada guru yang menyuruh anak muridnya dia melakukan adab kepada dirinya, ada dua macam ya, tapi jangan suudzon sama orang. Yang pertama, guru tersebut memang ingin dihormati, ini salah. Ini sesuatu yang salah. Yang kedua, guru tersebut mentarbiyah,
mendidik. Mendidik anak muridnya bagaimana menghormati seorang guru. Ya, ada dua, tapi kita tidak boleh suudzon, guru itu berarti kepingin dihormati, enggak, jangan seperti itu. Kalau masalah itu kita serahkan kepada Allah SWT, kita tidak ikut campur. Tapi yang pasti kita husnudzon, guru melakukan seperti itu karena memang dia ingin mendidik, ya, mendidik kita berakhlak, mendidik kita bagaimana kita beradab. Nah. Kemudian wa adabuhum, karena dikatakan inna asyaddan nas 'adzaban yaumil qiyamah man jahhala ahlahu. Karena nanti siksa sing paling nemen, ya, siksa sing paling nemen di neraka ini adalah orang-orang yang dia membodohkan keluarganya. Dan nanti keluarganya ini tidak diopeni dengan ilmu, tidak diajak untuk ngaji, tidak diajak untuk melakukan ibadah dengan cara yang benar, akhirnya keluarganya melakukan ibadah dengan cara yang salah atau malah tidak melakukan kewajiban. Mungkin mungkin cuman sekedar difasilitasin kayak TV, kayak internet mungkin ya, HP, dan si orang tua merasa cukup atau suami merasa cukup, wis tugasku. Pokoknya sampai lendek oma cekak sumpek nih HP, ini pakai data, wis delok drakor atau apa, udah, wis belanjani, sudah itu toh? Enggak cukup seperti itu. Ketika kita sudah komitmen untuk menikah dan kita komitmen untuk punya anak, maka kita punya tanggung jawab yang harus kita tunaikan dan kita selesaikan. Nah, bentuk tanggung jawab ini bentuk tanggung jawab ini tidak akan habis, tidak akan selesai, tidak akan tamat kecuali kita mati. Ya, jadi bentuk tanggung jawab ini yang harus kita lakukan terus menerus. Apa? Ya ini tadi, faqihuhum wa adabuhum. Ajarin mereka tentang ilmu syariat yang wajib mereka ketahui, dan adabuhum, dan ajari mereka juga adab, akhlak yang baik. Karena kalau kita membiarkannya, ini ancamannya. Asyadun nas dia milik kiamah. Adzaban. Paling parahnya siksa. Ya, paling parahnya siksa di neraka. Orang yang membiarkan anak istrinya atau keluarganya tidak memahami syariat, tidak punya adab, tidak punya akhlak. Mungkin kadang kita merasa lucu ketika anak kita kecil itu terus omongannya kasar kepada orang yang lebih tua, dan kita merasa hiburan, gitu ya. Padahal ini bentuk bencana loh. Atau ada anak yang mungkin ketika dia bicara sama orang tuanya, dia seolah berbicara dengan temannya. Ini juga bermasalah ini. Ini juga bermasalah. Karena ketika kita tidak mendidik anak-anak kita untuk berakhlak dan beradab kepada orang tua, maka anak tersebut akan seperti itu terus, kebiasaan sampai gede. Ya, kebiasaan sampai besar. Maka itu perlulah kita ini untuk mendidik anak-anak kita, bukan kita ingin dihormati, enggak, supaya mereka ini beranjak dewasa tetap dengan akhlak dan adab. Anak inget abah kula niki Habib Alwi dengan dua saudaranya, Habib Ahmad dengan Habib Hasan, 3 bersaudara niki. Kalau bicara sama ibunya itu bicaranya itu bisik-bisik. Nah, akhirnya kita tahu-tahunya itu waktu kita sudah gede, kan baru sepupu-sepupu yang kena, kebetulan di antara sepupu-sepupu ini yang paling kecil kula, yang paling kecil, yang umurnya paling kecil itu anak. Akhirnya sepupu yang besar-besar itu cerita, ketika kita tanya kenapa kok beliau itu suka bisik-bisik. Ternyata apa jawabannya? Karena beliau bertiga ini takut mengeraskan suara atas ibunya. Takut mengeraskan suara. Maka itu bicaranya bisik-bisik, sampai seperti itu loh. Adabnya ulama kepada orang tuanya. Didikan dari mana? Dari kecil.
dari kecil. Ada orang tua yang malah dijak gelut sampai anaknya bahasanya. Bahkan langsung rebutan rokok bareng. Ini tidak mendidik, walaupun kadang mungkin sebagai orang tua kita bangga punya anak yang berani, tapi tidak adab percuma. Keberanian itu tetap harus ada adabnya dan akhlak. Keberanian itu bukan berarti tidak akhlak. Wah, anakku wani ambil gurune misalkan. Hebat anakku jagoan wani ambil ustate. Loh, ini bukan hebat. Dan bukan jagoan seperti itu, bukan pemberani, bukan rijal. Kalau kata orang Arab, laisa birijalin. Kudu wong lanang ngoten. Ini justru orang kalau berani itu adalah orang yang tetap beradab dan berakhlak walaupun dia punya ketegasan. Nah, jadi pentingnya adab dan akhlak. Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan ada riwayat dari Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Putranipun Sayyidina Umar atau Ibn Umar terkenalnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuki Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Kanjeng Nabi bersabda, kullukum ra'in. Semua orang kalian ini ra'in, penanggung jawab. Ya. Kita punya kekuasaan, kita punya kuasa. Minimal kita punya kekuasaan atas diri kita. Ra'in itu pemimpin, bisa dikatakan pemimpin atau penguasa. Kita punya kekuasaan atas diri kita, minimal. Kita bisa menentukan diri kita untuk ke sana dan ke sini, untuk ke depan, ke belakang, untuk macam-macam kan? Kita kan punya kekuasaan untuk itu. Kita punya kekuasaan untuk diri kita taat dan kita punya kekuasaan untuk diri kita jauh dari Allah. Kita punya kuasa untuk itu semuanya. Kita punya kuasa untuk sehat, punya kuasa juga untuk sakit, ya kan? Jadi kita punya kuasa atas segalanya. Nah, kullukum ra'in, setiap orang punya kuasa atas apapun, minimal dirinya tadi. Kalau kita sudah beristri, maka istri kita juga termasuk yang bawahan kita, dalam arti orang yang kita tanggung jawab dengan dia. Kemudian dikatakan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin atau apa yang dia kuasai tadi. Kita secara pribadi akan bertanggung jawab terhadap diri kita. Nanti di yaumil qiyamah kan kita bakal ditanya tentang apapun yang dilakukan oleh diri kita secara terpisah. Ditanya mulut dipakai buat apa? Oh, gawe ngrasani, gawe ghibah, gawe nipu orang sana sini, dibuat untuk namimah, untuk ngadu domba, untuk provokasi, untuk mecah belah umat. Mata juga demikian, tangan pun akan diminta pertanggungjawaban. Jempolmu gawe ngetik apa? Ada orang yang suka ngetik macam-macam, suka ngetik provokasi atau suka nge-share sesuatu yang bikin perpecahan, itu akan diminta pertanggungjawaban loh. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu semuanya akan kita akan kita tanggung jawabin nanti di yaumil qiyamah, semuanya. Dan ketika kita sudah menikah, maka istri pun kita bertanggung jawab atas perbuatannya dia. Kita bertanggung jawab atas perbuatan istri. Ada orang yang mungkin salah kaprah, nggak salah kaprah. Salah kaprahnya gimana? Salah kaprahnya begini. Ada seorang yang menganggap kalau perempuan, seorang istri melakukan perbuatan dosa, maka yang dosa adalah suaminya. Ya, yang dosa adalah suaminya. Kok bisa? Ya, karena kan suami yang bertanggung jawab atas istrinya. Maka yang dosa adalah suaminya. Terus si istri tidak dosa? Enggak. Wah, ya enak dengannya. Ibu-ibu melakukan maksiat aja enggak masalah. Hah? Bukan begitu. Bukan begitu. Berarti kalau si ibu-ibu ini keluar rumah tanpa kerudung, enggak sholat,
waktunya sholat delok sinetron bantah kali suami, maka dosanya tetap ditanggung suami. Si istri bebas dari dosa. Apakah seperti itu? Boten. Ada loh orang yang memahami begitu. Oh enggak seperti itu. Terus gimana? Yang benar adalah si istri karena sudah baligh, maka dia juga bertanggung jawab atas dirinya. Ya kan? Plus suaminya bertanggung jawab atas dirinya juga. Jadi istri ini punya dua penanggung jawab. Seorang istri ya punya dua penanggung jawab. Yang pertama penanggung jawabnya adalah diri mereka pribadi. Yang kedua suami mereka. Makanya soro jadi suami. Hah? Soro napa mboten? Soro napa mboten? Soro. Kok gelem Rabi? Seperti itu. Jadi seorang suami dia bertanggung jawab lebih banyak. Porsi tanggung jawab suami ini lebih banyak daripada porsinya istri. Karena istri cuma satu tanggung jawabnya. Nah, kemudian ketika istri tadi berdosa, dia mendapatkan dosa. Karena dia bertanggung jawab untuk dirinya kan. Yang kedua, suaminya pun berdosa. Kenapa? Karena suami merupakan penanggung jawab istri. Jadi suami merupakan penanggung jawab istri, istri juga penanggung jawab untuk dirinya. Istri dosa, suami ikut dosa. Istrinya keluar rumah tanpa kerudung, istrinya tidak sholat, istrinya mungkin melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, tidak melakukan ketaatan, tidak mau ngaji dan seterusnya. Pokoknya apapun yang dilakukan sang istri, istrinya dosa, sing lanang melok dosa. Maka itu kewajiban suami ini amar ma'ruf nahi mungkar biyadihi, dengan kekuasaan dia sebagai penanggung jawab. Tapi kalau istrinya misalkan tidak mau nurut, suruh sholat nggak mau, males. Suruh kudungan segena, males. Suruh nutup aurat, males. Kongkon gak oleh metu kayak bengi, malah metu mulai isu. Walhasil gak nurut seperti itu bagaimana dong? Tetap suami bertanggung jawab, tetap suami dosa. Loh tapi sudah saya larang tetap tidak mau, bagaimana? Iya wes, apa? Ganti anyar, tukar tambah. Jadi apa mana? Terus gimana lagi coba? Hah? Gimana lagi? Coba Anda tanya, gimana lagi solusinya? Kalau tetap kita membiarkan istri kita begitu, kita minta mereka untuk taat kepada Allah, mereka tetap tidak mau, tetap membangkang. Bahkan ada satu orang yang cerita sama Anda, istri saya ini suka ke tempat suka melakukan ritual-ritual gini gitu yang jelas-jelas syirik. Terus dilarang tidak mau, dan tetap melakukan seperti itu, dia bertanggung jawab terus bertanggung jawab si suami ini. Terus gimana? Gak apa-apa, demi cinta dosa pun akan aku tanggung. Oh, seperti itu. Rasa eno nang orang yang memiliki amang ya. Padahal iblis itu yang sudah saya ceritakan kan. Iblis itu ketika akan dimasukkan ke neraka, iblis itu teriak, lari, kabur. Iblis loh. Iblis ini terbuat dari api, kabur dari neraka. Iblis loh. Akan dimasukkan ke neraka ini kabur, ditangkap oleh malaikat Malik, diseret, dimasukkan ke neraka, semaput. Iki iblis loh, yang terbuat dari api. Nah, kalau kalian panjenengan kecipratan minyak panas mawon jerit kok. Kena rokok lu sik bengok ya. Terus nantang, terus dosanya gak apa-apa tak tanggung. Waduh. Mungkin sekarang karena kita tidak tahu secara secara utuh gitu ya, dosa kayak apa, kita tidak tahu, maka kita dengan berani mengatakan gak apa-apa, dosa ini tak tanggung.
Kita berani menantang seperti itu bentuk kesombongan ya. Bentuk kesombongan. Kita tidak tahu situasi nanti ketika jangan akhirat, kadoan. Alam barzah. Alam barzah. Ketika kita sudah terbaring kaku, terbujur kaku, wis gak ono nyawone, tapi roh kita melihat apa yang dilakukan orang-orang kepada kita, roh kita merasakan apapun, dan roh kita sudah memahami apa yang akan terjadi ketika kita akan dimasukkan ke liang lahat. Ya napa? Berani mengatakan dosa tak tanggung. Sudah nampak, sudah nyata kalau seperti itu kan. Kalau sekarang belum, memang. Maka berani orang-orang banyak yang berani seperti itu ngomongnya. Dosanya tak tanggung, dosanya tak tanggung. Nah, maka itu kalau tetap tidak bisa untuk merubah pasangan atau istri tadi, ya gimana caranya? Diruqyah dah. Diruqyah apa diruat? Diruat. Di apaan kan? Coba, Anda tanya solusinya apa selain itu? Lek tetap tidak nurut, nasihat tidak bisa didudukkan sama ulama, tidak bisa. Ini tetap ngeyel, tetap bantah karena keras mungkin orang si perempuan ini. Itu solusinya apa? Hah? Kenapa? Hah? Solusinya ya itu tadi ya, apa mana? Karena semuanya akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya dia. Tadi ya, derajat pertama kita bertanggung jawab atas diri kita pribadi. Yang kedua, kita bertanggung jawab atas istri. Yang ketiga, kita bertanggung jawab atas anak. Dan keempat, kita bertanggung jawab atas siapapun orang yang ada di rumah kita. Bahkan pembantu sekalipun. Pembantu, karyawan yang ada di kekuasaan kita. Ketika kita punya karyawan misalkan dari pagi sampai sore. Kerja kan jam 8 sampai jam piro? 4 ya. Biasanya kan jam 8 jam 4. Nah, selama kerja di tempat kita bertanggung jawab atas perbuatan dia kalau dia muslim. Dia tidak sholat, maka kita wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Selepas itu ketika dia di rumahnya, ketika dia pulang dari kerjaan kita, ya itu sudah lepas tanggung jawab kita. Kalau istri, ya akan tetap selama itu sampai ya mungkin istri yang meninggal atau cerai, ya bukan doa wong wedok mati, enggak maksud. Tapi sing mati di sini biasanya wong lanang ya. Gitu. Napa pola sing mati di sini ke wong lanang? Ngenes. Ngenes jarene Bu. Kakek diomeli. Makanya sampe lek kakek diomeli ben mulai niku tukokno emas. Jake akeh sak kilo ngono. Pasti sampean gak bakal diomeli. Ate ngomel titik langsung kayak iya. Cincin, emas. Ngomel titik gelang. Ngomel titik kalung. Ngomel titik apa jenenge sing ndek sikil. Behel apa? Madura kadang Madura. Wis iku lah bengkel apa ya? Kok apa meneh kamu insyaallah aman sudah. Nggih Bu. Ya kan? Ya kan? Nah, kemudian dicontohkan di sini, fal imamu. Imam ini berarti pemimpin ya, pemimpin, imamul a'zam, imamul uzma maksudnya pemimpin masyarakat. Ra'in, si imam ini punya kepemimpinan dia. Dan dia wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, seorang pemimpin di masyarakat, entah itu skala yang paling kecil di masyarakat itu apa? Kalau di Indonesia ini kan paling kecil RT ya, RT, RW, apa di atasnya? Lurah, camat, terusnya naik ke atas sampai presiden. Ini semuanya masing-masing punya tanggung jawab kepada bawahannya, dalam arti masyarakatnya. RT punya tanggung jawab atas lingkungannya dia. RW juga lebih besar. Lurah juga di kelurahan, di sekitar kelurahan itu.
Dan terus, ini tanggung jawab ini di sini saya disebutkan. Nah kemudian, jadi mas'ulun an ra'iyati semuanya kabeh. Warrajulu, dan orang laki-laki, ra'in fi ahlihi, menjadi pemimpin di keluarganya. Yang tadi sudah kita bahas ya, ke istrinya dan seterusnya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Tadi sudah kita jelaskan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Dia punya tanggung jawab di dirinya mereka sendiri. Ya, termasuk tanggung jawab mengelola rumah tangga, masak, nafkah dan sebagainya. Dan juga bertanggung jawab untuk tidak memasukkan orang laki ke dalam rumah tanpa izin suami. Jangankan orang laki, tamu, wedok, harus izin loh. Tamu perempuan, bahkan misal si istri itu punya apa? Adik lah, punya adik perempuan atau laki, memasukkan ke rumah itu harus ngomong sama suami, harus ngomong sama suami. Kecuali suaminya sudah memberi izin secara umum, dalam artian kalau ada saudaramu yang ke sini, saudara mahram maksudnya, silakan, tidak ada masalah. Tidak perlu izin lagi gitu, tidak masalah, bebas. Tapi kalau tidak harus ada izin. Tapi kalau tidak dikasih izin ya memang kebangetan si suami itu ya. Ada saudara saya, adik saya, kakak saya mau datang ke rumah boleh enggak? Enggak boleh. Waduh, suami seperti itu. Ya memang dia punya hak, cuman itu ditator berarti. Ya kok ngeten harus diruqyah. Sampean ruqyah Bu, ambil kopi ngeten. Nah kemudian wal khadimu, nah, karyawan, khadim, pembantu, ra'in fi mali sayyidihi, punya tanggung jawab di pengelolaan hartanya sang majikan. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia bertanggung jawab atas itu semuanya. Kemudian warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seterusnya, seorang laki-laki itu juga bertanggung jawab atas orang tuanya ketika orang tuanya tidak mampu. Dan dia juga bertanggung jawab atas orang tuanya. Kewajiban nafkah yang sudah pernah kita bahas. Wajibnya nafkah itu kepada istri itu yang utama, yang pertama. Kemudian ke anak, dan kemudian ada lebihnya baru ke orang tua. Loh kok bisa begitu? Ya, karena ikatan secara akad itu lebih kuat daripada ikatan secara nasab sebetulnya. Itu secara fikih loh ya, secara fikih. Cuman ketika ada seseorang yang dia, yang si laki ini, memberikan nafkah kepada ibunya atau ayahnya di luar atau di lebih dari, maksudnya gini. Ada seorang istri yang dia sudah diberi nafkah wajib. Misalkan nafkah wajib itu per hari pinten? Anak 2 lah, standar Indonesia kan anak 2 anak. Berapa? Kalau jawab sih wedi ta? 100. Nggih. Cukup mboten, Bu? Napa? 100.000 per hari untuk nafkah, makan dan sebagainya cukup napa mboten? Mboten cukup. Kalau saya ngomong cukup mboten. 500.000 wis, sedina cukup. Mau 1 juta ta? Sedina 1 juta berarti sak wulan piro? 30 juta. Kasus setruk lah namanya. Anggaplah 100.000 per hari. Dan dia sudah memberi, anggaplah nafkah itu apakah harus harian atau bulanan, itu fleksibel, terserah. Bisa bulanan, bisa harian. Terserah kesepakatan itu ya. Anggaplah 100 hari per hari dan dia membayarnya atau bukan membayarnya, maksudnya memberikan nafkahnya itu per hari. Ya. Setelah dia kasih 100.000, kemudian dia berikan kepada orang tuanya, anggap 50, 100 atau bahkan lebih.
Ada kan kasus begitu. Ternyata istri tahu dan istri marah. Gimana hukumnya seperti ini? Jawabannya adalah istri tidak punya hak untuk melarang suami melakukan apapun dengan uangnya. Lego suami. Tidak punya hak loh. Ini kita bahas fikih, ini kan kita bahas fikih rumah tangga. Ya kan? Istri tidak punya hak untuk melarang suami menggunakan uangnya untuk apapun selama si istri mendapatkan nafkah wajib. Di luar dari nafkah wajib terserah suami, pokoknya nafkah wajib. Cuman bolehlah si istri ini, namanya istri eman, kalau memang sayang sama suaminya, dia berusaha untuk mengatur keuangan suami biar tidak boros, biar suaminya punya pegangan, gak mau tuku iki tuku iku, sing gak kanggo, gak ini tidak diperlukan. Cuma ya bolehlah seperti itu, kan namanya berkeluarga, ini kan boleh untuk saran ini. Tapi kalau kita bicara hukum, ini kita bicara hukum. Tapi kalau kita bicara real atau kenyataan dalam rumah tangga, ya istri seyogyanya untuk mencegah suaminya melakukan pemborosan dan seterusnya. Paham nggih? Bukan kewajiban istri, tapi apa nggih? Bentuk wujud sayangnya istri kepada suami. Jangan beli ini, jangan beli itu. Ini tidak manfaat misalkan. Itu boleh, seperti itu boleh. Nah kemudian ketika istri tadi itu tahu suami, kembali lagi ya, suami memberikan uang setelah dia memberikan nafkah, lebihnya dikasihkan kepada orang lain, apalagi ke orang tuanya, maka istri tidak boleh untuk melarangnya. Bahkan istri yang seperti itu wajib diruqyah pisan. Wajib diruqyah. Kecuali begini, kecuali si suami memberikan uangnya kepada orang lain, bahkan ke orang tuanya, dan dia tidak memberikan nafkah kepada istri. Uang nafkah ke istrinya malah diberikan kepada orang lain. Lah ini istri boleh protes. Dan suami dosa. Suami dosa. Kalau seperti itu, dosa suami. Loh, kan saya berikan kepada ibu kandung saya, tapi sampean ngasih nafkah enggak? Enggak, karena nafkah saya kasihkan ke ibu saya yang lagi membutuhkan. Hukumnya gimana? Dosa. Kecuali istrinya ridho. Ya enggak apa-apa wis, nafkahnya buat saya besok aja, yang sekarang kasih ke ibu, ibu kayaknya lagi butuh banget. Misal seperti itu, maka gugur dosa suami. Atau si istrinya mungkin kaya ngoten nggih. Tidak apa-apa Mas, tidak usah dinafkahin saya sebulan, saya nafkahi diri saya sendiri. Ono lah, maksudnya ono. Andai kata seperti itu, gugur juga kewajiban suami. Yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah itu cuman istri. Kalau suami tidak bisa menggugurkan kewajiban nafkah. Suami cuman mungkin bisa ngerayu aja digugurkan maksudnya. Ngerayu nego dek, nego iso nafkah. Nego dong, saya lagi berat nih, nego ya. Nah kalau gitu boleh suami, tapi tidak bisa menentukan. Maksudnya, gak usah nafkah saiki, tidak bisa begitu. Kecuali istrinya nusus. Nusus itu gak nurut, membangkang, dan taat perintah, selama bukan perintah yang melanggar syariat. Kalau seperti itu, maka tidak ada hak bagi istri untuk mendapatkan nafkahnya. Ini masih di pembahasan tentang haknya istri, kewajibannya suami. Wallahu a'lam bishawab. Anton pertanyaan, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Enggak ada? Tumben. Ngantuk kabeh. Ada enggak? Ada yang mau nanya? Hah?
Ada? Tidak ada? Apa nih? Zaman sekarang. Ini ada nanya, tapi mana pertanyaannya? Beliau zaman sekarang musim caleg terus, kenapa? Bolehkah istri mencalek? Mana pertanyaannya? Kalau masalah caleg-calekan gini ini, berarti suami termasuk nusus, maksudnya gimana? Ini pertanyaannya mana sih? Oh ini pertanyaannya. Zaman sekarang musim caleg, apa hukumnya serangan fajar berupa alat hadroh? Serangan fajar mungkin maksudnya ini ya, apa? Tahu-tahu dikasih untuk milih gitu mungkin ya? Ya gitu kan, maksud serangan fajar kan itu toh. Tahu-tahu sembako turun atau apa turun. Apa hukumnya serangan fajar berupa alat hadroh atau ziarah kebetulan yang berangkat istri? Begini, kalau ada caleg-caleg atau apapun lah namanya yang dia membayar kita dengan akad untuk kita memilih dia, ini secara undang-undang di Indonesia juga kan tidak boleh. Kan tidak boleh. Secara undang-undang ya, nggak boleh kan? Nah kemudian kalau misalkan tidak ada akad seperti itu, maka hukumnya jatuhnya ke syubhat. Kalau ada akad seperti itu, hukumnya adalah haram. Terbang terus dari orang-orang seperti itu, akhirnya kayak maulidan, ya gak berkah maulidnya. Atau karpet, engkau misalkan gak dadik terbangnya di Jumat mana? Atau di budalno umroh atau apalah namanya, tapi dengan embel-embel seperti itu, ya gak berkah akhirnya. Nggak usah lah kayak gitu. Lagian berapa sih? Ada yang ngomong ambil aja uangnya, jangan coblos orangnya. Berarti kan double itu nanti. Doublenya apa? Kalau misalnya ada akad perjanjian dan dia tidak memilih orang ini, bahkan dia ada pembohongan kan? Ada pengkhianatan di situ kan? Yang kedua, dia haram karena menerima uang tersebut. Kadang ada unsur jual beli tadi yang jelas-jelas haram. Istri yang berani sama suami termasuk nusus. Nusus ini kalau dia menentang tidak taat sama si suami, maka itu termasuk nusus. Kalau berani, dalam berani itu kalau misalkan berani dalam artian suaminya mau dihantemi, kamplengi ngoten. Itu dosa besar. Enten tah ngoten niku. Ada toh? Kok akeh sih manduk? Ada istri yang ngantemi suami? Ada? Hah? Ngenten? Masya Allah. Jadi nusus itu adalah istri yang dia tidak taat kepada suaminya, keluar tanpa izin dan seterusnya, itu termasuk nusus. Kalau bentuk marah dengan suami atau berani dengan nanti secara verbal dengan lisan ya, bukan dengan fisik, itu belum termasuk nusus. Terus bagaimana suami kalau misalkan istrinya suka ngomel, ya sabar. Oh. Kan Anda pernah cerita itu ada wali jadi wali karena istrinya ngomelan dan dia sabar. Ya, pernah cerita kan? Seorang wali menjadi wali karena istrinya ngomel dan dia sabar. Maka itu Bu, kalau kepingin suaminya jadi wali, omelono bentino. Gak jadi wali, jadi stroke. Tapi jangan punya berpikir seperti itu, ibu-ibu. Kalau punya pikir, tidak apa-apa kan aku marah-marah sama suami, yang penting suami saya sabar. Iya kalau sabar. Kalau enggak,
Atau suami yang pendiam, diomeli istrinya pendiam, diam, ngomel. Tapi dalam hatinya ngutuk sang istri, gak ridho aku bekon, gak ridho, loh, jatuh gak ridho betulan loh itu. Seorang suami ketika tidak ridho kepada istri tidak perlu diucapkan dengan lisan. Enggak. Beda dengan mentalak istrinya harus dengan lisan ucapan, bukan dengan hati. Misalkan suami iki wedi mbek bojone tapi wegel banget, saking pegele tapi wedi mbek bojone, menceraikan istrinya balik-balik melalui hati ping 1000 no. Enggak sah. Harus dengan lisan. Lisan. Tapi kalau tidak ridho, apakah perlu dengan lisan? Enggak. Hati. Suami mungkin kata meneng diomeli, sampai ini apa sih meneng nggih Bu, nggih ngapunten, nggih. Misal, nggih pangapunten, nggih maaf, ya saya salah ini. Tapi jujur hati nih, gak ridho. Wong lanang dingin gak ridho. Gak ridho betulan loh itu. Betulan nih, makanya hati-hati. Ya. Dan suami-suami ya juga harus latihan sabar. Karena kalau dia tidak ridho dengan istrinya dalam hati kayak gitu tadi, tapi secara fisik tidak ditunjukkan, ya efeknya ke istri. Ya gak berkah hidupnya. Dan akibatnya juga berefek kepada suami juga kan. Ketika istri hidupnya tidak berkah, akhirnya kan berantakan rumah tangga itu. Tambah sumpek juga istri suami. Karena ono istrinya sih gak berkah. Enten malih? Ada lagi pertanyaan? Pun, masalah nikah rumah tangga paham kabeh maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ahad depan hall. Ya, Sabtu dan Ahad. Berarti Ahad sorenya kita libur. Ahad sorenya kita libur untuk memulai lagi pengajian Ahad sorenya. Ahad lagi berarti Ahad apa? Selanjutnya, dua ahad tadi sekarang maksudnya, kayak biasanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fi din wa hadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Fatihah.